Selamat malam pemirsa, program informasi Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda untuk penyiaran hari ini, Minggu 9 Oktober 2016. Tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah liputan yang dapat Anda saksikan pada malam hari ini dan pemirsa, inilah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa. Gubernur Maluku minta masyarakat serahkan senjata api kepada aparat keamanan. Pelabuhan peti kemas akan dibangun di Wai Tulehu. Itulah pemirsa beberapa cuplikan berita utama yang dapat Anda ikuti pada malam hari ini dan bersama saya Karl Tenu, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Maluku Said Assegaf minta masyarakat Maluku menjaga stabilitas keamanan di daerah ini. Keikutsertaan masyarakat menjaga stabilitas keamanan dengan cara menyerahkan senjata api yang selama ini disimpan kepada aparat keamanan. Aparat TNI masih menemukan senjata api rakitan maupun standar berbagai jenis di masyarakat Maluku. Aparat TNI menyebutkan senjata api yang ditemukan itu merupakan sisa-sisa konflik di Maluku. Melihat data itu, Gubernur Maluku Said Assegaf minta kepada masyarakat di daerah ini tidak menyimpan senjata api namun menyerahkannya kepada aparat keamanan. Menurut Gubernur Maluku, dengan menyerahkan senjata itu membuktikan masyarakat di daerah ini percaya kepada aparat keamanan. Sebaliknya, jika masyarakat masih tetap menyimpan atau menyembunyikan senjata api, maka mereka tidak percaya kepada aparat keamanan menjaga stabilitas keamanan di Maluku. Assegaf mengatakan stabilitas keamanan sangat dibutuhkan untuk membangun Maluku. Tanpa stabilitas keamanan, pembangunan di daerah ini tidak akan berjalan sesuai perencanaan. Kalau masih ada senjata di tangan masyarakat, berarti mereka belum mempercayakan pemerintah ya tentang stabilitas keamanan. Nah, kalau 9 bulan ini sudah sekian ratus yang terkumpul, itu berarti mereka percaya kepada pemerintah, percaya kepada TNI dan Polri. Ya, jaga kami mau bekerja dengan tenang, ya kami mau hidup, kami mau sekolah. Ya, pemerintah akan memperhatikan semua itu. Stabilitas keamanan mantap, daerah akan maju. Gubernur Maluku Said Assegaf menyampaikan hal itu di sela-sela pemusnahan senjata api bersama jajaran TNI di lapangan Merdeka Ambon awal pekan ini. 221 pucuk senjata rakitan dan 77 pucuk senjata api standar yang dimusnahkan merupakan temuan aparat TNI dan hasil penyerahan dari masyarakat selama 9 bulan terakhir. Hamzah Tomia melaporkan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio instruksi jajarannya menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia Februari mendatang. Jika ditemukan ada oknum anggota TNI dan pihak lain yang berupaya menghambat atau menggagalkan pilkada, segera melaporkan kepada atasan masing-masing. Tanggal 15 Februari 2017, terdapat 101 daerah di Indonesia yang akan menyelenggarakan pilkada serentak gelombang kedua. Terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Menghadapi pesta demokrasi itu, Jenderal TNI Gatot Nurmantio menginstruksikan jajarannya wajib mengedepankan netralitas dalam setiap tahapan pilkada. Setiap prajurit, baik perorangan maupun institusi, wajib untuk selalu mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungan masing-masing. Selain itu, setiap prajurit TNI dapat melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarki apabila ada pihak-pihak yang berupaya menghambat maupun menggagalkan pilkada. Instruksi Jenderal TNI Gatot Nurmantio tertuang dalam amanat tertulis yang disampaikan Panglima Kodam 16 Patimura, Maijen TNI Doni Monardo pada HUT TNI ke-71 awal pekan ini. Kepada seluruh prajurit TNI beserta PNS TNI, wajib mengedepankan netralitas TNI dalam setiap tahapan proses pilkada. Selanjutnya, setiap prajurit baik perorangan maupun institusi wajib untuk selalu mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarkis apabila ada indikasi tindakan ketidaknetralan prajurit dan PNS TNI yang berindikasi mengarah kepada menghambat,
mengganggu atau menggagalkan pilkada. Pilkada serentak gelombang kedua di Maluku berlangsung di 1 kota dan 4 kabupaten, masing-masing kota Ambon, Kabupaten Seram bagian Barat, Buru, Maluku Tenggara Barat, dan Maluku Tengah. Berbagai tahapan telah dilaksanakan setiap KPU kota dan kabupaten sebagai penyelenggara. Di antara tahapan tersebut, yakni pendaftaran dan tes kesehatan pasangan calon. Hamzah Tomia melaporkan. PT Pelindo 4 Cabang Ambon akan membangun pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia bagian timur di Desa Waitulehu. Pembangunan tersebut akan membutuhkan waktu 30 tahun. Kepala PT Pelindo 4 Cabang Ambon Farid Padang mengatakan, Pelabuhan Yosudarso Ambon akan dijadikan pelabuhan penumpang. Pengembangan pelabuhan peti kemas di Maluku terus dilakukan oleh PT Pelindo Cabang Ambon. Pengembangan itu dapat menampung ribuan peti kemas yang masuk ke Maluku. Sementara pelabuhan Ambon akan dijadikan pelabuhan transitmen di Indonesia bagian timur. Kepala PT Pelindo 4 Cabang Ambon Farid Padang mengatakan pembangunan pelabuhan peti kemas di daerah Waitulehu merupakan pelabuhan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Padang menyatakan pembangunan pelabuhan peti kemas itu akan membutuhkan waktu 30 tahun. Padang menjelaskan panjang dermaga yang akan dibangun mencapai 700 meter dengan luas areal mencapai 320 hektar. Pelabuhan peti kemas Waitulehu akan berfungsi sebagai terminal peti kemas perikanan terpadu. Kapal-kapal ekspor akan masuk ke pelabuhan tersebut. Pelabuhan Waitulehu itu sendiri adalah standar pelabuhan besar yang nanti kita bangun dengan panjang dermaga diperkirakan 700 meter. Kemudian area reklamasi laut sendiri itu mungkin sekitar mencapai 80 hektar, sedangkan area industri belakangnya sekitar 320 hektar. Di samping itu ada juga disiapkan dengan power plant, sehingga nantinya apabila itu sudah jadi, itu akan murni jadi terminal peti kemas dengan di backup oleh perikanan terpadu. Jadi dengan ada cold storage lengkap di sana. Itu tentunya kapal-kapal yang besar yang akan masuk juga di sana. Sedangkan untuk pelabuhan Ambon nanti apabila itu sudah berpindah, dia akan berubah menjadi pelabuhan passenger, pelabuhan penumpang maupun pelabuhan multipurpose. Pembangunan pelabuhan peti kemas di kawasan Tulehuwai akan diawali dengan reklamasi pantai sekitar 80 hektar. Reklamasi pantai itu guna menambah areal terminal peti kemas yang diyakini mengurangi tingginya harga 9 bahan pokok di Maluku. Panile Tahid melaporkan. PT Pelindo 4 Cabang Ambon akan memberlakukan tol laut sebagai upaya untuk menurunkan harga bahan pokok di Maluku dan Papua. Pemberlakuan itu merupakan program dari Presiden Joko Widodo. Kepala Cabang PT Pelindo 4 Cabang Ambon Farid Padang mengatakan, Pelabuhan Ambon akan dijadikan sebagai pelabuhan transismen peti kemas dari berbagai daerah di Indonesia bagian timur. Program tol laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo akan diberlakukan di Pelabuhan Yosudarso Ambon dalam waktu dekat. PT Pelindo 4 Cabang Ambon akan menjadikan Pelabuhan Yosudarso sebagai pelabuhan transismen peti kemas di Indonesia bagian timur. Kepala PT Pelindo 4 Cabang Ambon Farid Padang mengatakan program tol laut oleh Presiden Joko Widodo mampu menurunkan harga logistik peti kemas di wilayah timur utamanya Maluku dan Papua. Menurut Padang, pemberlakuan tol laut akan berdampak terhadap penurunan harga 9 bahan pokok yang dijual kepada masyarakat. Padang menyatakan pembenahan infrastruktur terus dilakukan. Hal itu untuk menyukseskan program tol laut yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Indonesia Timur. Padang mengakui pemberlakuan tol laut untuk mempermudah akses barang dan jasa antar pulau di Maluku utamanya di daerah pinggiran. Waktu dekat rencana akhir Oktober atau awal November ini kami akan melaksanakan transitmen kontainer dari wilayah barat ke timur. Kenapa itu kami lakukan? Itu salah satu adalah menunjang program tol laut Jokowi untuk menurunkan harga barang di Maluku apabila flow barang dari wilayah barat yang selama ini kurang masuk ke wilayah Maluku semakin banyak. Dengan demikian persaingan harga semakin turun. Dampaknya kepada masyarakat, harga barang akan turun. Inflasi akan terkendali. Dengan demikian pelabuhan sebagai satu moda transportasi laut dan darat akan menjadi salah satu simpul untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Apabila hal itu kami dapat lakukan mulai dari dengan mengangkut dengan menggunakan kerjasama dengan PT Tempuran Mas
mendatangkan 4.000 kontainer per bulan dengan satu kapal besar model vessel 2.500 kontainer mengangkut. Dan apabila bersandar di Pelabuhan Ambon, akan 2-3 kapal kecil akan siap mengangkut ke 6 pelabuhan di wilayah Maluku dan Papua. Penurunan harga barang bagi masyarakat menjadi tujuan utama dari pemberlakuan tol laut. Program itu akan menekan lajunya harga 9 bahan pokok yang dijual di pasaran. Pelindo 4 cabang Ambon akan mendatangkan kapal peti kemas berukuran besar yang mampu menampung ratusan kontainer yang akan dipasok ke wilayah Maluku dan Papua. Pandile Tahid melaporkan. Pemirsa, Kota Ambon saat ini memiliki banyak masalah sosial yang belum tertangani dengan baik. Masalah sosial yang belum tertangani dengan baik tersebut terkait dengan kemiskinan, pengangguran, dan penataan pemukiman. Berbagai permasalahan sosial di Kota Ambon yang belum tertangani dengan baik itu akan menjadi perhatian dari pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Poli Kastanya Samlatu Konsina. Pasangan dengan sapaan pantas ini akan melakukan berbagai langkah untuk menuntaskan berbagai persoalan sosial yang dihadapi Kota Ambon saat ini. Dengan jargon bisa bikin labe, pasangan pantas melalui program pemberdayaan akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kota Ambon serta menata pemukiman masyarakat agar layak untuk ditempati. Hal itu disampaikan Ketua Pemenangan Pasangan Pantas Edwin Huwai. Menurut Huwai, pasangan pantas juga akan melihat masalah sosial yang kerap melanda Kota Ambon seperti kekeringan dan banjir menjadi program prioritas bila pasangan yang diusung 9 partai koalisi menang pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon Februari 2017 mendatang. Pasangan pantas akan melakukan terobosan guna membebaskan Kota Ambon dari masalah kekeringan saat musim kemarau serta banjir dan tanah longsor pada musim penghujan. Ditambahkan Huwai, pasangan pantas bersama 9 partai koalisi sudah siap menghadapi pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan di Kota Ambon yang akan digelar bulan Februari 2017 mendatang. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua Tim Pemenangan Paparisa Baru Richard Rahakbau sangat yakin pasangan yang diusung 3 partai politik itu akan menang dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota periode 2017-2022 mendatang. Keyakinan itu didasarkan atas kinerja pasangan Paparisa Baru serta konsolidasi yang dilakukan ketiga parpol pendukungnya. Keyakinan Ketua Tim Pemenangan Paparisa Baru Richard Rahakbau itu disampaikan di sela-sela kegiatan rakyat berbicara Paparisa Baru mendengar Sabtu kemarin di MCM Kota Ambon. Menurut Rahakbau, saat ini konsolidasi telah dilakukan sampai ke tingkat ranting oleh 3 partai politik pengusung pasangan ini. Dengannya Rahakbau sangat yakin pasangan Paparisa Baru Richard Lohana Pesi Sarip Hadler akan menang dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon tahun 2017 mendatang. Ya, pasti menang. Kenapa? Karena simbol ini kita bergerak. Kita bau-membau, dukung-mendukung walaupun kita 3 partai dekat kompak dalam bekerja untuk menangkap. Dan oleh karena itu sebagai deputi, sebelum pembelian saya yakin dengan percaya dengan iman saya sebagai orang Kristen pada Yesus Kristus bahwa pasangan ini akan Tuhan berkehendak untuk memimpin Kota Ambon menuju 5 tahun ke depan. Sementara calon wali kota Ambon Richard Lohana Pesi di hadapan masa pendukungnya menyatakan bila diperkenankan Tuhan, dirinya bersama Sarip Hadler menang dalam pemilihan kepala daerah Kota Ambon tahun depan, maka ada 3 program utama menjadi prioritas dari pasangan ini. Ketiga program utama itu diantaranya membangun sumber daya manusia di kota ini serta memberi rasa aman kepada warga Kota Ambon. 3 program yang jadi prioritas dari pasangan ini agar ke depan warga Kota Ambon tidak menjadi penonton di kotanya sendiri, tetapi menjadi aktor utama dalam memajukan kota yang bertajuk Manise. Selain itu, program yang akan menjadi fokus pasangan ini juga akan mendorong peningkatan ekonomi warga kota secara baik. Itu tadi saya bilang 3 tuh. Yang pertama, Ambon ini hanya bisa bangun lebih baik lagi kalau kondisi harmoni sosial itu betul-betul bagus. Ya, itu kata kunci. Tanpa ada harmoni sosial juga mungkin bisa bangun Ambon ya pada sektor apapun juga. Yang kedua soal kualitas sumber daya manusia. Karena di era masyarakat modern seperti sekarang, kata kuncinya itu adalah peningkatan kualitas sumber daya kita. Dan yang ketiga itu adalah pemberdayaan ekonomi keluarga.
Sementara dalam acara Rakyat Bicara, Paparisa baru mendengar menampilkan pakar ekonomi di daerah ini. Pakar ekonomi menilai selama kepemimpinan Richard Lohana Pesi sebagai wali kota Ambon, penyerapan tenaga kerja cukup tinggi. Selain itu, tingkat pendapatan warga kota juga cukup baik. Dengan kondisi ini, maka layak pasangan Richard Lohana Pesi Sarip Hadler menang dalam Pilkot 2017 mendatang. Kegiatan Rakyat Bicara Paparisa baru mendengar cukup mendapat respon positif dari warga kota yang menghadiri kegiatan tersebut. Otis Kota Dini melaporkan. Sekolah Minggu Tunas Pekebaran Injil SMTPI Jemaat GPM Rehoboth menggelar lomba kreativitas anak dan remaja Minggu pagi. Lomba tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak sekolah minggu terhadap Alkitab dan gereja. Lomba kreativitas anak dan remaja yang dilaksanakan SMTPI Jemaat GPM Rehoboth ini mendapat perhatian yang cukup besar dari anak-anak dan remaja di Jemaat GPM Rehoboth. Lomba tersebut mengangkat tema kreatif memuliakan Tuhan. Ketua Majelis Jemaat GPM Rehoboth, Pendeta JM Sohoka, memberikan apresiasi positif terhadap kegiatan ini. Menurut Sohoka, kegiatan lomba yang diprakarsai oleh SMTPI Jemaat GPM Rehoboth ini merupakan upaya untuk memperkenalkan anak-anak sekolah minggu dan remaja di Jemaat GPM Rehoboth untuk lebih mengenal dan mendalami isi Alkitab serta keberadaan gereja. Lomba kreativitas anak dan remaja ini sangat penting untuk memberi ruang bagi peserta yang sebagian besar merupakan generasi muda untuk menyalurkan bakat dan minat mereka dalam bidang menggambar dan mewarnai yang bertemakan Alkitab dan gereja. Pada kesempatan ini, Ketua Majelis Jemaat GPM Rehoboth juga menyampaikan terima kasih kepada para pengasuh dan orang tua yang telah melibatkan anaknya dalam lomba dimaksud. Melalui lomba ini diharapkan anak-anak sekolah minggu Jemaat GPM Rehoboth mampu bersaing dengan anak-anak sekolah minggu di jemaat lain di kota Ambon. Kegiatan ini penting sebab selain kita memiliki pengetahuan yang cukup tentang Alkitab, mengetahui pengetahuan yang cukup tentang apa itu gereja dan konteks pelayanan, tetapi kreativitas anak itu pun harus terus dikembangkan. Dan ini kita kira di momen seperti ini kita harus bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Lomba kreativitas anak dan remaja yang dilaksanakan SMTPI Jemaat GPM Rehoboth ini terdiri dari lomba mewarnai, menggambar polase, mewarnai pembatas Alkitab, dan blok desain. Junedi Asril melaporkan. Dalam upaya menetapkan rencana kerja Gerakan Pramuka di Gugus 2 Galuba, serta memilih ketua dan pengurus gugus itu, maka gugus tersebut melaksanakan musyawarah gugus kemarin. Musyawarah itu dibuka Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Ambon AG Latuhero. Gerakan Pramuka adalah gerakan panduan yang melibatkan semua komunitas pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan atas. Gerakan ini sempat vakum beberapa tahun terakhir, namun kini hampir di semua lembaga pendidikan sementara giat-giatnya membentuk dan menata gerakan pramukaan di sekolah masing-masing. Seperti yang dilakukan Gugus Depan Pramuka Galuba 2 Sabtu kemarin. Gugus Depan ini melaksanakan musyawarah kerja dalam rangka menetapkan program kerja bagi gugus itu 3 tahun ke depan. Selain itu, dalam musyawarah ini juga akan memilih ketua dan pengurus gugus dimaksud untuk masa periode 2016-2019. Tema yang diangkat dalam musyawarah kerja Gugus Depan Pramuka Galuda 2 itu memanfaatkan organisasi Gugus Depan sebagai satuan pendidikan guna melaksanakan kegiatan kepramukaan sebagai satuan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Di gugus tersebut terdapat 7 sekolah yang lokasinya di Batu Merah dan Galunggung. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Gugus 2 Galuba mengatakan musyawarah Gugus Depan Gerakan Pramuka dalam wilayah kerja Gugus 2 Galuba yang dilaksanakan ini merupakan implementasi dari program kerja K3S Gugus itu. Tujuannya untuk menata layani organisasi Gerakan Pramuka di tingkat Gugus Depan.
Diharapkan dalam musyawarah gugus ini dapat melahirkan program kerja yang nantinya diterapkan pada masing-masing sekolah sehingga semua dewan guru selaku pembina pramuka dapat berproses dalam menentukan kelangsungan kerja pelaksanaan kegiatan kepramukaan sebagai kurikulum muatan lokal wajib di masing-masing satuan pendidikan. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Ambon, Tony Latuheru, ketika membuka kegiatan itu mengatakan pelaksanaan musyawarah gugus ini berada pada akhir konsolidasi Kuarcap tahun 2016. Dirinya mengingatkan semua gugus di Kota Ambon agar segera mendaftarkan diri secara online untuk diketahui pusat, mengingat saat ini belum satupun gugus di Kota Ambon yang terdaftar di pusat. Musyawarah ini juga diharapkan melahirkan program kerja yang dibutuhkan sekolah yang ada di gugus tersebut. Otnil Kotadini melaporkan.